Keputusan Anda untuk beribadah pasti akan membawa dampak bagi masa depanmu. Yang percaya bilang amin. Saudara, hari ini kita lagi tema Blackpink. Saya bukan penggemar Pink, saudara, walaupun anak saya 4 perempuan gitu ya. Tapi saya punya juga baju pink gitu ya. Warna pink ini, saudara-saudara, pernah jadi semacam apa ya, keributan di antara boys and girls gitu ya. Jadi anak girl itu boleh pakai baju yang berwarna biru, tetapi orang gak suka kalau ada anak boy yang pakai baju pink. Jadi pink ini selalu melambangkan warna yang ceria, yang lebih feminin. Ya, kalau cucu saudara lahir perempuan, saudara pasti beli baby Decon warna pink, betul nggak? Ya, iya. Jadi itu karena itu lambang keceriaan. Kenapa warna pink disebut sebagai lambang keceriaan? Ini ceritanya, saudara-saudara. Jadi ada cerita katanya gini. Dulu waktu Tuhan menciptakan laki-laki, itu ya. Tuhan menciptakan laki-laki, Tuhan lihat laki-laki itu dan Tuhan bilang, wah hebat gitu ya, luar biasa. Dan Tuhan berhenti bekerja, kira-kira seperti itu. Dan Tuhan bersahabat dengan Adam di taman gitu ya. Tapi kemudian Tuhan lihat Adam kan nggak bisa hidup sendiri. Jadi Tuhan ciptakan kemudian Hawa, perempuan. Tuhan ciptakan Hawa, dari tulangnya Adam dibentuk Hawa gitu ya. Dan kemudian memberikan kehidupan kepada Hawa. Lalu hiduplah Hawa. Sejak Hawa hidup, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja lagi. Karena apa? Karena memang perempuan adalah makhluk yang rempong, saudara-saudara. Kalau sesudah menciptakan Adam kan Tuhan berhenti bekerja gitu ya, main-main. Tapi sesudah menciptakan wanita, saudara, sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Karena apa, saudara-saudara? Karena perempuan membuat dunia ini indah dengan keperempuanannya gitu loh. Amin, dengan kewanitaannya. Coba ini laki-laki bayangkan dunia ini tanpa wanita, langsung suram, saudara. Langsung berasa, jangan ada malam siang aja gitu, kira-kira seperti itu. Tetapi ketika Tuhan menciptakan perempuan, Tuhan menaruhkan keindahan di dalamnya dan Tuhan bangga. Ya, jadi yang membuat Tuhan tidak beristirahat siapa? Ya, jadi saudara-saudara, kalau ada bapak-bapak yang belum bisa beristirahat, ya itu Tuhan saja nggak beristirahat gara-gara perempuan, apalagi bapak-bapak. Terima saja nasibnya gitu. Ini hanya just icebreaker, oke gitu ya. Saudara-saudara, saya berusaha mempersingkat cerita tentang Musa ini. Jadi mulai minggu ini dan paling lambat minggu depan kita akan bicara tentang Musa. Kalau minggu yang lalu kita telah berbicara tentang padang gurun, hari ini saya mau menyimpulkan bagian ini dengan berbicara tentang Israel. Sama-sama bilang Israel. Siapa yang sudah pernah ke Israel? Weh, sudah ada. Saya belum, saudara-saudara. Saya sebenarnya nggak begitu tertarik pengen ke Israel. Saya ingat saudara-saudara dulu di lemari baju saya gitu ya. Saya sampai tempelin perjalanan ke Israel sebagai sebuah impian. Saudara tahu siapa pembimbing rohani waktu itu di tempelan situ? Didi Mangindaan. Kalau saudara dengar nama itu, pasti ada sebagian di sini kenal nama itu. Kalau hari ini dia nggak terkenal karena dia sudah meninggal dunia, saudara-saudara. Sudah lebih dari 3 tahun waktu itu dia meninggal. Itu flyer masih ada di situ karena pengen ke Israel. Tapi saudara-saudara, karena memang kenapa saya belum ke Israel bukan karena Tuhan gak jawab doa saya gitu ya, bukan karena gak mampu juga, karena saya berubah di perjalanan. Saya mendadak kurang suka ke Israel gitu. Saya lebih suka ke tempat yang lain. Saya lebih suka ke Hillsong, ke Australia, ke Amerika gitu ya, dan belum tertarik ke Israel. So jadi kita hanya melupakan bagian itu sampai kemudian kita belajar tentang peristiwa padang gurun ini, saudara-saudara. Dan saya merasa bahwa sepertinya bagus kalau saya ke Israel. Waktu di Amerika, saudara, saya pakai kacamata virtual gitu ya. Apa sih itu? Yang seperti kita AR VR ya. Jadi pakai kacamata virtual, kita berdua gitu ya, duduk. Lalu dibawa keliling Israel seperti kita naik pesawat kecil gitu ya, dan keliling Israel. Dan itu is beautiful, keren banget saudara-saudara ya. Dan saya pengen ke sana. Berapa banyak di antara saudara yang pengen ke Israel?
Woi, langsung pengen semuanya. Gini saudara-saudara, tenang, tenang. Kita pasti akan ke Israel, ya. Yang percaya bilang amin. Kalau enggak di sini, Israel di sini, saudara. Israel di sana, kita pasti pergi ke sana, saudara. Kalau kita enggak ke Yerusalem yang di sini, kita bisa ke Yerusalem baru, amin. Bahkan sesungguhnya gini, saudara-saudara. Ya jangan dulu. Saya tahu kalau Yerusalem belum selesai. Jadi gini, Yerusalem langsung nggak mau kalau Yerusalem baru. Gini ya, jadi Tuhan hari ini sedang bekerja gitu ya gini. Yerusalem itu Yerusalem adalah ibu kotanya Israel berdasarkan Alkitab gitu ya. Jadi sedemikian menariknya Yerusalem ini saudara-saudara, sehingga sampai hari ini Tuhan pikir nih kalau Yerusalemnya kayak begini kita mesti buat Yerusalem versi surgawi. Gitu loh. Nah menarik sekali kalau Tuhan menciptakan, istilahnya Tuhan hari ini berkarya dan Tuhan memutuskan untuk menciptakan sebuah tempat yang bernama Yerusalem baru. Itu sebabnya hari ini kalau ada yang meninggal kita bilang apa? Sampai berjumpa di Yerusalem baru. Gitu ya, walaupun pemabuk yang mati. Amin. Pemabuk enggak pernah masuk gereja gitu ya. Lalu kemudian bilang apa? Sampai juga jumpa di Yerusalem baru. Dia kira ada orang dalam. Jadi saking kepengennya gitu untuk tinggal di Yerusalem baru. Dan saya percaya saudara, Yerusalem baru it's very beautiful. Jauh lebih bagus, jauh lebih keren dari Yerusalem yang ada hari ini. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan menyebutkan itu sebagai Yerusalem? Jadi tertanam dalam pikiran kita bahwa ada sebuah tempat, ada sebuah lokasi di mana namanya adalah Yerusalem yang baru gitu ya. Dan itu adalah tempat di mana kita bisa menikmati banyak kebaikan Tuhan, janji Tuhan dan lain-lain sebagainya. Kalau saudara belum kepengen ke Yerusalem baru karena saudara nggak tahu aja apa yang ada di Yerusalem baru itu. Ya gimana pastor, saya aja ke Yerusalem yang sekarang belum tahu apalagi ke Yerusalem baru. Tapi saudara sejak dulu kita telah memahami bahwa ada sesuatu tentang Yerusalem yang perlu kita ketahui. Nah hari ini saya akan mengajak saudara untuk berbicara soal yang namanya Israel. Israel dan Yerusalem. Israel adalah bangsanya, Yerusalem adalah kotanya, ibu kotanya berdasarkan Alkitab. Saya nggak lagi ngomongin politik, oke? Masuk ke sana. Mari kita lihat saudara-saudara, siapakah Israel ini yang sesungguhnya? Despite of, artinya dari semua kenakalan Israel, dari semua perbantahan, sungut-sungutannya Israel, kita harus yakin dan percaya bahwa Israel itu menempati hati khususnya, sebagian hati yang spesial di dalam sebagian dari hatinya Tuhan yang sangat spesial. Katakan amin. Gitu ya. Dan kita nggak bisa protes gitu ya. Sudah dari sononya itu dalam kedaulatannya Tuhan telah memilih Israel ini sedemikian rupa. Pertanyaannya, siapakah Israel itu? Di dalam Ulangan 7 ayat 6 dan 8 ditulis oleh Musa seperti ini gitu ya. Tuhan berkata melalui Nabi Musa begini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Keluar dari mulut Tuhan sendiri, saudara-saudara. Ayat 7 perhatikan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ini perkataan Tuhan tentang Israel. Kalau hari ini sampai detik ini Israel begitu spesial karena Tuhan telah mengikatkan janjinya kepada Abraham. Sesungguhnya yang disampaikan Tuhan kepada Musa ini telah disampaikan kepada Abraham lebih dulu. Oke? Apa yang Tuhan bilang? Engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Israel, saudara ya, umat yang kudus. Kalau saudara dengar ceritanya, apakah hidup mereka sangat suci? Halo, apakah hidup mereka sangat suci? Orang kafir pernah,
Marah sama Tuhan pernah. Mari kita gak pernah lihat orang menyembah Baal, betul gak? Bikin patung sembah-sembah, pernah gak? Kita enggak. Israel pernah loh saudara. Bikin lembu dari hartanya. Jadi dia bukan lagi jalan-jalan ketemu patung lembu lalu disembah-sembah, itu orang blow on banget. Ini mereka bikin dengan hartanya mereka. Mereka bikin patung dan mereka menyembah. Itu Israel saudara-saudara. Dan Tuhan memanggil mereka umat yang kudus. Halo. Mereka tuh bersungut-sungut. Kan sudah tahu ya, mereka bersungut-sungut sampai sungut-sungutannya tuh bikin kesel Tuhan. Kita mungkin pernah bikin kesel Tuhan, saudara-saudara ya. Tapi rasanya kita nggak akan melebihi bersungut-sungutnya orang Israel. Baru lewat tempat mujizat besar, kelimpahan, langsung marah-marah sama Tuhan. Dan marah-marahnya juga, saudara-saudara, jelek banget, maksudnya marah-marahnya tuh kekanak-kanakan. Udahlah balik aja lah dulu ke Mesir dan lain sebagainya. Kan bikin kesel. Dan Tuhan sudah bilang, sudahlah gak usah ingat-ingat masa lalu. Jalan aja di jalan yang sudah aku tetapkan ini. Meskipun padang gurun gak usah takut, kan ada aku di situ. Tapi mereka tetap aja keras kepala. Dan Tuhan menyebut bangsa yang modelnya kayak gini saudara-saudara, itu sebagai umat yang kudus bagi Tuhan. Artinya memang mereka disendirikan oleh Tuhan. Gitu ya. Bukan karena lebih banyak, bukan karena mereka banyak, saudara-saudara. Bukan. Justru Tuhan bilang, dibanding bangsa-bangsa di dunia ini, mereka kecil banget tuh dibanding Indonesia. Segini sudah Israel secara bangsa. Ya kan? Halo. Seberapa besar sih Israel? Kecil banget. Tetapi ayat 8, karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangnya. Jadi perhatikan, mengapa Tuhan memilih Israel? Karena Tuhan mengasihi. Katakan amin. Saudara, Israel menjadi berharga, menjadi spesial bukan karena mereka banyak atau sedikit, bukan karena tingkah laku mereka yang hebat, bukan karena performa hidup mereka, bukan karena masa lalu mereka yang penuh dengan kenajisan. Mereka menjadi spesial di mata Tuhan karena Tuhan mengasihi. Dan ini penting bagi kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan bukan karena saudara berharga, bagus, pintar, kuat. Enggak, saudara. Kita basically adalah sampah. Tetapi kita menjadi berharga karena Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Jadi bukan karena kita hebat, keren, cakep, lalu kita dikasihi Tuhan. Karena performa hidup kita penuh dengan ketaatan, lalu kita dikasihi Tuhan. Enggak, saudara-saudara. Justru kita penuh dengan kebobrokan, kita penuh dengan aib-aib dalam hidup kita. Kita penuh dengan kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memilih, memutuskan, berjanji untuk mengasihi kita. Itulah yang membuat kita jadi berharga dan bernilai di mata Tuhan. Makanya enggak laku orang coba cari muka di hadapan Tuhan. Karena percuma kita mau cari muka di hadapan Tuhan. Tuhan senang kita original. Datang kepada Tuhan sebagaimananya kita. Ya kalau kita tukang maraju, Tuhan menerima kita sebagai tukang maraju. Kalau Tuhan melihat dengan segala kejelekan kita, Tuhan mengasihi kita. Ini prinsip, saudara-saudara. Amin. Jadi gini. Bukan karena kita berharga lalu Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita maka kita jadi berharga, gitu loh. Amin. Jadi bukan karena kita hebat lalu Tuhan mengasihi kita. Kasihan orang yang gak hebat, saudara-saudara. Tetapi oleh karena Tuhan mengasihi kita, kita bisa jadi orang hebat. Amin. Oleh karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dan memilih kita, hidup kita menjadi berbeda meskipun kita kecil. Basic of faith. Ini adalah dasar dari iman. Tuhan mengasihi kita bukan melihat kita pemodel, tapi karena Dianya yang mengasihi. Karena kita memang spesial. Kita jadi spesial karena Dia mengasihi kita. Katakan amin. Jadi dasar perjuangan kita, amin. Jadi stop cari-cari muka kepada Tuhan. Kita dikasihi bukan karena kita baik, oke?
Tetapi karena Tuhan baik sama kita, Tuhan memilih kita bukan karena kita berharga, tetapi kita berharga karena Tuhan telah memilih kita. Katakan amin. Jadi keberhargaan diri kita tidak ditentukan oleh pandangan dunia ini. Kebernilannya saya ini bernilai apa enggak, itu enggak ditentukan oleh pandangan orang terhadap saya. Tapi saya bernilai 100% karena Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan yang pilih saya. Kita aminkan dulu kalimat ini, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ini penting. Ada 3 bagian mengapa Israel, ada 3 hal yang membuat Israel, kita lihat Israel ini sebagai sesuatu yang spesial. Yang pertama saudara-saudara, Tuhan memilih Israel karena Tuhan punya tujuan yang khusus buat Israel. Mari kita lihat apa sih tujuannya. Kejadian 12 ayat 3. Kejadian 12 ayat 3, begini firman Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Ya, Tuhan berfirman kepada Abraham tentang Israel ini. Tuhan bilang, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu. Jadi ada 3 kalimat di sini. Yang pertama memberkati orang yang memberkati, mengutuk orang yang mengutuk, dan yang ketiga olehmu. Ini yang tertinggi saudara-saudara. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari ayat inilah lahir kalimat diberkati untuk memberkati. Jadi Tuhan telah memilih mengambil keputusan dan berbicara kepada Abraham. Abraham, melalui keturunanmu bangsa-bangsa di bumi ini akan ditentukan. Ini bangsa diberkati, ini bangsa tidak diberkati. Karena apa? Karena mereka. Tapi yang jelas bangsa Israel ini, keturunanmu itu akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Apa maksudnya? Pastor, hari ini Israel dimusuhi oleh sebagian besar penduduk dunia ini. Maksudnya ini bukan politik saudara-saudara. Maksudnya ini adalah Yesus Kristus. Oleh keturunan Abraham yang adalah Yesus Kristus, semua bangsa di bumi ini akan jadi berkat atau namanya menerima keselamatan. Jadi clear sekarang tentang janji ini ya. Oke, kita sepakat sampai di situ bahwa melalui Yesus kan orang Israel. Ya, Yahudi. Melalui Yesus yang adalah keturunan Abraham, semua bangsa di bumi menerima berkat. Yang percaya bilang amin. Termasuk bangsa Indonesia, termasuk orang Talete, termasuk orang Taler, termasuk orang Matani, termasuk orang, saudara jawab sendiri, saudara punya kampung maksud saya, gitu ya. Nah, ada yang menarik di sini saudara-saudara. Berkatilah yang memberkati engkau. Ayat ini saudara nggak berlaku apa ya, literal. Artinya jadi orang mesti kirim-kirim sumbangan ke Israel. Itu nggak seperti ini saudara-saudara. Janji Tuhan ini mengandung banyak kebenaran, tapi dia nggak mengandung kebenaran seperti itu. Kalau enggak saudara, nanti kita kirim perpuluhan kita ke Israel gitu kan. Tapi Tuhan nggak memerintahkan hal itu. Hanya ada satu prinsip yang Tuhan berkati, yang katakan di sini adalah, berkati apa yang aku berkati. Katakan amin. Memberkati apa yang diberkati Tuhan. Dan itu penting. Artinya saudara kalau sudah diberkati oleh Tuhan, nggak boleh sembarangan memberkati. Gitu. Halo? Yang saudara harus berkati adalah yang diberkati Tuhan. Siapa yang setuju bilang amin. Memberkati apa yang diberkati Tuhan. Kadang kita suka salah gitu ya. Udahlah kasih aja gitu ya.
aku akan memberkati, gitu ya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Jadi ketika Israel diberkati oleh Tuhan, maka orang yang memberkati Israel, gitu ya, dalam tanda kutip, orang yang memberkati keturunan Israel, janji sini, itu diberkati. Oke. Zaman dulu, saudara-saudara, gitu ya. Zaman dulu, waktu zaman CD, masih CD tahu ya, CD? Masih sempat hidup CD, DVD. Nah, dulu tuh di Pasar 45 tuh banyak CD sama DVD. Ya kan? Termasuk yang porno-porno. Siapa yang pernah nonton porno CD dan DVD? Jangan angkat tangan, nanti malu. Jawab aja dalam hati saya dulu gitu ya. Kan saya bukan hakim di sini. Saya cuma nanya aja gitu ya. Saya setiap kali konseling pernikah, saya selalu tanya kepada pasangan yang mau menikah. Menurut kamu, pasangan Kristen boleh nggak, pasangan suami istri Kristen boleh nggak nonton video porno? Kan suami istri, boleh nggak? 33% dari survei gitu ya. Ini orang lain yang teliti, tapi saya selalu tanya gitu ya. Kebetulan yang saya tanya selalu karena saya pastor, jawabannya enggak gitu ya. Tapi ada 33% dari pertanyaan ini yang menjawab boleh aja, kan suami istri. Untuk memperindah hubungan suami istri boleh nonton video porno, kira-kira seperti itu. Lalu saudara-saudara, pertanyaannya mungkin adalah gini. Ketika saudara membeli keping DVD porno atau CD porno, saudara kan beli walaupun 10.000. Ya enggak? Harganya 10.000 waktu itu, saudara-saudara. Kenapa pastor tahu? Apakah pastor beli juga? Enggak, saudara. Saya dulu beli film, tapi enggak porno gitu ya, film action. Nah, harganya 10.000. Taruh kata 10.000, saudara. Kalau ada 33% orang Kristen yang setuju dan membeli 10.000, saudara-saudara, dan yang laku misalnya 1 juta keping, karena orang Kristen misalnya ada 3 juta di Indonesia, lalu 1 juta orang yang berkata boleh beli, bayangkan 10.000 kali 1 juta. Itu miliar, saudara-saudara. Ya ratusan juta lah kalau enggak, saya kurang pintar berhitung. Tapi saya tahu itu duitnya gede. Uangnya mengalir kemana, saudara-saudara? Yang 10.000 itu. Uangnya mengalir kepada pembuat film porno, betul nggak? Pembuat film porno, pedagang filmnya, semua uangnya mengalir sedemikian rupa. Pertanyaannya, apakah sedang memberkati apa yang diberkati Tuhan? Kemana berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu mengalir? Apakah engkau menghabiskan berkat Tuhan yang datang kepadamu itu kepada hal-hal yang tidak Tuhan berkati? Atau engkau menghabiskan uangmu kepada apa yang diberkati Tuhan? Ayat ini jelas gitu ya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Apa yang diberkati Tuhan, itu yang mesti orang berkati lagi. Jadi Tuhan sedang menjelaskan kepada kita aliran berkatnya Tuhan. Aliran berkatnya Tuhan mesti benar, DP siklus. Cuma kita kan orang Kristen suka nakal. Itu sebabnya sebenarnya saudara-saudara, orang Kristen gak boleh beli hack-hackan gitu ya. Software yang dihack, ini yang dihack. Karena itu gak diberkati Tuhan, karena itu kan pencurian, betul gak? Halo? Kalau saudara mengalirkan duit saudara gitu ya, duit saudara ke apa yang tidak diberkati Tuhan, saudara gak diberkati. Artinya gini, berkatnya saudara gak akan berbuah banyak gitu loh. Itu akan musnah, dibakar jadi abu. Tapi kalau saudara memberkati apa yang diberkati Tuhan, maka apa yang menjadi taburan saudara akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Itu sebabnya ada orang yang kehidupan rohaninya benar gitu ya, sama-sama usaha, sama-sama punya pekerjaan, tetapi yang satu pertumbuhan berkatnya kelihatan nyata, yang lain masih struggle karena kemungkinan besar gitu ya, berkatnya mengalir di tempat yang Tuhan tidak berkati. Clear sampai di sini saudara-saudara? Ya, jadi Tuhan punya
tujuan spesial kepada bangsa Israel adalah supaya mereka memberkati bangsa-bangsa. Itu sebabnya Tuhan sendirikan mereka. Tuhan gak mau, karena Tuhan gak suka bercampur dengan keduniawian. Tuhan gak suka bangsanya ikut jadi kafir. Jadi Tuhan menjaga bangsanya dan Tuhan berjanji, melalui bangsa ini aku akan memberkati bangsa-bangsa. Jadi berkat Tuhannya harus kembali lagi. Aku akan memberkati orang yang memberkati kamu. Katakan amin. Gini saudara-saudara, hari ini saudara, banyak orang ingin mencoba menghancurkan Israel. Tapi saya kasih tahu kepada saudara-saudara ya, Yeremia 31 ayat 35. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar di bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Israel tidak mungkin dihancurkan. Saudara yang ingin menghancurkan Israel, saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Kalau saudara lebih kuat dari matahari, kalau saudara lebih kuat dari bulan dan bintang-bintang, kalau saudara lebih kuat dari gelombangnya laut, saudara mungkin menang. Tapi kalau saudara belum bisa kalahkan matahari, gelombang, bulan, bintang-bintang dan galaksi, saudara tidak mungkin mengalahkan Israel. Mereka begitu spesial. Wow. Ada yang lebih kuat dari matahari? Bahkan sumber kehidupan kita berasal dari matahari. Saudara gak akan makan sayur dan tinutuan kalau tidak matahari tidak bersinar. Saya pernah berbicara dengan teman saya yang tinggal di daerah matahari cuma bersinar kadang sehari 1 jam, terang. Abis itu gelap 23 jam. Dan itu stres, stres. Pernah katanya 2 hari, kalau lagi musim dingin 2 hari gak ada terang sama sekali. Saudara bayangkan 2 hari malam, halo? Wow. Dia bilang teman-teman saya di sini banyak stres karena gak tahu mau ngapain, karena malam terus. Gak bisa nanam, gak bisa bertani, cuman tinggal di rumah 2 hari terus. Dan itu terjadi selama musim-musim tertentu gitu loh. Kalau hari ini saudara masih menerima matahari, wow. Bersyukurlah saudara kepada Tuhan. Kadang saudara terima matahari gak bersyukur, panas. Tapi tinggal di kutub kalau gak saudara akan merindukan matahari. Bulan Juni kalau kita ke Hillsong, saudara kan di sini selalu matahari kita, panas. Apalagi di Manado, so 2 kata tuh matahari, so 3 kata tuh matahari. Lebih panas. Ke Hillsong saudara-saudara musim dingin, cuma 16 derajat, 16, gak tahu dingin toh. Pagi-pagi mau cari matahari, matahari please. Begitu kelakuan orang Indonesia di sana. Mar sampai di sini, panas, AC. Matahari so powerful, saudara-saudara. Ya, matahari so powerful. Dan sepanjang matahari bersinar, Tuhan bilang, Tuhan yang menciptakan langit, yang mengatur bulan bintang, akan menjadikan Israel spesial. Jadi dia memang gak bisa dihancurkan, saudara-saudara. Saya saya dengar sebuah tayangan radio tentang orang-orang yang tinggal di Eskol ya namanya, ada sebuah daerah di sana. Dia bilang itu katanya mereka yang tinggal di sana punya masa hidup itu 15 detik. Jadi karena mereka tuh roket hari-hari terbang di atas, gitu ya. Saya juga nggak ngebayangin gitu ya. Jadi dan mereka sudah punya lubang persembunyian. Jadi sesudah ada roket datang, masing-masing sudah diajarkan sejak anak-anak kecil. Kita cuma punya 15 detik untuk menyelamatkan diri. Tapi mereka bertumbuh dan tinggal di sana dan gak pindah-pindah gitu loh. Harusnya kan pindah aja lah ke Manado gitu ya. Beli 1 tanah gitu ya, tinggal di homeland semua kek.
tinggal di tambah depan promised land gitu ya, di tanah perjanjian. Tapi mereka mau tinggal di bawah desingan roket. Terus ditanya sama pewawancaranya, kamu gak takut tinggal di sini? Mereka bilang, enggak, ini jadi tantangan buat kita. Tapi tidak, karena entah mengapa mereka selalu terlindungi. Karena yang kedua ini saudara-saudara, mengapa Israel spesial? Karena mereka memang dilindungi oleh Tuhan. Dari mana saya tahu? Gini. Bilangan 29 ayat 19. Begini firman Tuhan kepada Musa. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau saudara lihat ini kasusnya Bileam gitu ya. Dia disuruh mengutuk tapi dia nggak mau. Lalu kemudian ini kalimatnya, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membalikkannya. Ayat 21, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak antara raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Ini cuma satu bagian. Bahwa Allah melindungi Israel dengan tangannya yang kuat. Yang percaya bilang amin. Ada banyak hal saudara-saudara yang menunjukkan bahwa Tuhan melindungi Israel. Sampai hari ini kita melihat hal itu. Walaupun semua dikelilingi oleh musuh saudara-saudara. Kecil tapi dia tetap kuat. Karena apa? Karena ada perisai. Siapa yang pernah nonton film Wakanda Forever? Mereka bisa bikin shield untuk kota mereka. Kalau Israel gak perlu bikin shield dari vibranium. Tuhan Allah adalah shieldnya mereka. Selalu punya cara untuk meluputkan Israel dari apa yang dilakukan oleh bumi ini. Seperti kisah ada seorang yang bernama Umawumi Ufueye, orang Afrika gitu ya. Umawumi ini cerita tentang upaya kedua orang tuanya untuk menggugurkan kandungannya ketika dia masih berada dalam kandungan. 2 kali loh saudara. 2 kali orang tuanya berusaha menggugurkan kandungannya, nggak tahu seperti apa. Mungkin ke dukun, mungkin minum obat-obatan, mungkin minum ramuan, mungkin lompat-lompat gitu ya, naik trampolin bisa saja, mungkin naik gunung lalu menjatuhkan diri. Tapi 2 kali orang tuanya mencoba menggugurkan kandungannya dan tidak berhasil. Sejak kemudian dia dilahirkan saudara-saudara, apa yang terjadi? Orang tuanya akhirnya memutuskan untuk menerima dia. Sesudah dia diterima oleh orang tuanya, hari ini Omawi itu melayani di sebuah gereja di London. Jadi gembala sidang sebuah gereja besar. Demikian sebagaimana Tuhan melindungi si Omawi ini, Tuhan melindungi umatnya seperti itu saudara-saudara. Kuasa kegelapan selalu ingin menghancurkan kita. Tetapi tangan Tuhan melindungi kita, menjaga kita sehingga tidak ada hal yang jahat yang menimpa kita. Yang percaya bilang amin. Dan saudara mesti percaya ini, bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna adanya. Jangan pernah berpikir Tuhan kadang-kadang lindungi, kadang-kadang enggak. Ingat, sejak Tuhan menciptakan perempuan, Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Karena Tuhan sedang terus-menerus melindungi umatnya. Sampai hari ini, dimanapun saudara berada, perlindungan Tuhan tetap ada menyertai engkau. Berapa banyak yang pernah merasakan diluputkan oleh Tuhan. Seperti ada maut, ada kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan. Tetapi saudara memang berjuang, tetapi saudara tahu bahwa saudara dilindungi oleh Tuhan. Sering kita mengalaminya. Saya sangat yakin itu. Saudara mungkin punya, tapi saudara mungkin, oh ini cuma biasa. Tapi Tuhan berulang kali meloloskan kita. Tenung tidak akan kena kepada kita. Catat baik-baik ini saudara-saudara. Itu janji Tuhan.
Saya mau tutup dengan ini, saudara-saudara. Galatia 3 ayat 7, 9 dan 14. Begini firman Tuhan. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi semua yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel hari ini menjadi bagian kita. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah melakukannya bagi kita. Kita menjadi Israel rohani. Secara spiritual engkaulah bangsa Israel yang dikhususkan oleh Tuhan. Yang percaya bilang amin. Yang mana tidak ada satu tenung pun yang sanggup menyentuh engkau. Karena ada apa? Karena ada Yesus Kristus yang kepadanya kita beriman. Jangan pikir sepele dengan iman saudara. Iman saudara telah membawa engkau di level apa yang aku berkati, diberkati selama-lamanya. Itu dia saudara. Ini firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya saudara semuanya dikuatkan. Kita kasih tepuk tangan pujian kepada Tuhan yang luar biasa.